Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat, kuat, penuh semangat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Saat ini kami ada di hadapan-Mu, Bapa. Kami ingin dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Bahkan Engkau mengisi bejana-bejana hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan terus mengokohkan iman kami untuk hidup setia, benar, dan kudus di hadapan Tuhan. Kami percaya, baik hamba-Mu yang memberitakan, tapi juga mereka yang mendengarkan, terberkati dengan firman-Mu. Maka Tuhan dipermuliakan di atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang beriman, kita yakin bahwa kita menyembah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Tuhan Allah yang Maha Suci, Tuhan Allah yang sempurna. Nah, Tuhan Allah yang Maha Kudus, Dia menghendaki supaya kita umat Tuhan menjaga kekudusan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan hidup kudus, standarnya Tuhan adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Artinya orang yang setia,
orang yang taat, orang yang benar, yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya adalah orang yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak setia pada kebenaran firman Tuhan, pasti mereka tidak merindukan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Padahal manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, diberikan akal budi, diberikan hikmat oleh Tuhan, yaitu untuk hidup melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Alkitab mencatat ketika manusia tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, ketika manusia melanggar perintah Tuhan, maka ada konsekuensi, ada ganjaran terhadap kehidupan yang tidak benar, kehidupan dalam dosa yang dilakukan oleh kita manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema ibadah di minggu terakhir di bulan Juli ini adalah kebenaran versus dusta. Saudara, kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang sungguh-sungguh ada atau keadaan yang cocok dengan hal yang sebenarnya. Kemudian diartikan juga bahwa kebenaran itu adalah keluhuran atau ketulusan hati, dan kebenaran itu adalah kejujuran. Sementara dikatakan bahwa dusta artinya tidak benar atau kebohongan. Nah, saudaraku yang kekasih, kebenaran sangat bertolak belakang dengan dusta. Karena dusta itu adalah dosa. Karena itu kebenaran dengan dusta, dengan dosa tidak akan pernah bertemu. Kebenaran adalah hal yang Tuhan kehendaki. Sementara dusta atau dosa adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan menghendaki supaya kita manusia hidup kudus di hadapannya. Mari kita lihat saudara bacaan kita melalui kitab Kisah Para Rasul. Nah, perikop pasal 5 ayat 1 sampai 12 itu tidak bisa dipisahkan dengan perikop sebelumnya. Pasal 4 ayat 32 dan 37. Dikisahkan dalam bagian Alkitab ini bahwa jemaat mula-mula, jemaat yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah jemaat yang hidup sehati, sejiwa. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dikatakan bahwa tidak ada yang merasa bahwa miliknya itu hanya kepunyaannya sendiri. Tetapi dikatakan bahwa milik seseorang menjadi milik bersama. Karena mereka menjual tanah mereka, mereka menjual rumah mereka, kepunyaan mereka. Dan hasil penjualan itu mereka bawa kepada rasul-rasul. Dan nanti rasul-rasul yang mendistribusikan, membagikan berkat itu kepada mereka yang membutuhkannya sesuai dengan keperluan masing-masing. Karena itu jemaat mula-mula tidak ada yang kekurangan. Justru mereka berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Ada keseimbangan di antara mereka. Karena mereka saling menopang, saling memperhatikan, saling membantu satu dengan yang lain. Saudara-saudara, jemaat mula-mula sebenarnya mereka hidup dalam tekanan. Mereka hidup dalam penganiayaan. Mereka dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Namun saudara, jemaat mula-mula tetap eksis. Mereka tetap ada, bertumbuh, menjadi dewasa dalam iman, dalam pelayanan. Karena itu rasul-rasul mereka bisa melayani. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat, memberitakan evangelion, kabar sukacita bagi semua orang, bagi seluruh bangsa, termasuk bagi kita semua. Nah, itulah jemaat mula-mula. Jemaat yang saling menopang satu dengan yang lain.
jemaat yang berkecukupan, dan jemaat yang tidak berkekurangan, karena ada keseimbangan dalam kehidupan berjemaat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Yusuf. Dia menjual semua miliknya, kemudian dia bawa hasil penjualan itu kepada rasul dan digunakan untuk pelayanan. Itu hal yang luar biasa. Nah, bacaan kita saudara di pasal 5, narasi atau cerita tentang Ananias dan Safira yang sudah sangat familiar dalam pendengaran kita, mengisahkan hal yang jauh bertolak belakang dengan Yusuf. Karena Ananias dan Safira suami istri, satu keluarga, mereka menjual tanah milik mereka. Dan ternyata saudara tidak 100% mereka persembahkan untuk Tuhan melalui para rasul. Tapi yang mereka bawa, yang mereka persembahkan itu hanya separuh, hanya setengah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus yang dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, dia tahu apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira. Karena itu di ayatnya yang ketiga, Petrus berkata kepada Ananias, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Hati Ananias dikuasai oleh iblis. Hati Safira juga dikuasai oleh iblis, sehingga mereka menahan setengah dari hasil penjualan, tidak menyerahkan seutuhnya. Mereka bukan saja mendustai manusia, tapi mereka mendustai Tuhan yang adalah sumber berkat yang memberkati kehidupan mereka. Apa yang terjadi saudara? Ananias dan Safira mati konyol. Hidup mereka berakhir pada kematian, pada kesia-siaan, karena mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai Tuhan dengan mencintai pekerjaan pelayanan. Itulah Ananias dan Safira. Padahal saudara, nama Ananias dan Safira itu begitu elok, karena Ananias artinya Allah yang didamaikan atau Allah yang mendamaikan. Sementara Safira artinya beautiful, cantik. Tapi ternyata karakter mereka tidak sesuai dengan nama mereka. Karena itu di setiap jemaat tempat saya melayani, saya belum pernah menjumpai ada orang namanya Ananias atau Safira. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa pesan, apa makna yang hendak disampaikan bagi kita melalui perenungan firman ini? Pertama, saudara, orang yang dikuasai oleh iblis adalah orang yang mudah melakukan dosa. Ketika manusia memberi ruang dikuasai oleh iblis hati dan pikirannya, maka dia akan terjerumus pada dosa. Kejadian awal mula kehidupan di dunia mengisahkan Tuhan Allah menjadikan Adam dan Hawa segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah supaya mereka jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi mereka melanggar. Karena mereka memberi ruang iblis menguasai mereka. Mereka berbicara dengan ular. Dan mereka lebih menuruti keinginan si ular atau si iblis yang datang kepada mereka. Pada akhirnya mereka berbuat dosa. Mereka melakukan kejahatan dan mereka tidak hidup kudus di hadapan Tuhan Allah. Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden. Demikian pun saudara dengan Ananias dan Safira. Mereka memberi ruang hati mereka dikuasai oleh iblis. Pada akhirnya mereka tidak hidup benar di hadapan Tuhan.
menahan separuh dari hasil penjualan tanah mereka yang seharusnya mereka serahkan sepenuhnya kepada rasul-rasul, dibagikan kepada jemaat, dan pasti mereka tidak kekurangan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup manusia kalau dikuasai oleh iblis, maka hidup ini seolah-olah hanya milik pribadi saja. Orang akan menjadi arogan, orang akan menjadi egois, orang akan menjadi angkuh, lupa diri, lupa daratan, bahkan lupa Tuhan. Bahkan orang yang dikuasai hati dan pikirannya oleh iblis, maka dia akan mengejar sesuatu demi untuk kesenangan pribadi, kenikmatan sendiri, dan tidak melihat orang lain. Apakah orang lain susah? Apakah orang lain ada dalam pergumulan? Mereka menutup mata dan hati terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain, karena dikuasai oleh iblis, oleh kuasa kejahatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan, berilah ruang hati kita dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, agar supaya kehidupan kita menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Hidup kita betul-betul menjadi berguna, dan hidup kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Kemudian saudara yang kekasih, hal yang kedua yang kita petik dari bacaan firman Tuhan ini, bahwa akibat dosa adalah maut atau kematian. Ananias dan Safira, mereka melakukan dosa, mereka berdusta, dan mereka mati mengenaskan, mati secara konyol. Akhirnya apa yang mereka tahan itu tidak mereka nikmati. Saudara-saudara yang kekasih, upah dosa adalah maut. Ketika orang melakukan dosa, melakukan kesalahan, Tuhan tahu. Walaupun di tempat yang tersembunyi, Tuhan tahu, Dia Maha Tahu. Karena itu saudara, jangan pernah bermain api supaya tidak terbakar. Jangan pernah melakukan dosa agar supaya kita tidak mendapatkan ganjaran dari dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Saudara, terkadang orang mengatakan bahwa berdusta itu dosa kecil. Nanti membunuh, merampok, mencuri, narkoba itu dosa besar. Tidak, saudara. Di hadapan Tuhan namanya dosa itu dosa. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Ketika kita menyakiti hati Tuhan, ketika kita melanggar perintah Tuhan, ketika kita tidak hidup kudus dan setia di hadapan Tuhan, itu berarti kita melakukan dosa. Sebab dosa yang paling gampang orang mau backing adalah berdusta, berbohong. Kadang orang menganggap bahwa berdusta itu biasa-biasa saja demi untuk membenarkan diri. Namun saudara yang kekasih, kita melihat dalam bacaan kita, Ananias dan Safira, mereka berdusta bukan saja kepada manusia tapi kepada Tuhan. Akibatnya adalah kematian, hidup yang sia-sia. Maka firman Tuhan terus mengingatkan kita supaya kita menjaga hidup kita, hidup yang setia, yang taat, hidup yang betul-betul sesuai standarnya Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak mengalami hidup yang kesia-siaan. Hidup ini cuma satu kali. Tidak akan terulang lagi kesempatan bagi kita. Maka dari itu saudara, kita diingatkan, mari kita hidup sesuai dengan petunjuk perintah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menuai sukacita dan sorak-sorai. Yang terakhir saudara dari bacaan kita, bahwa persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita memberi yang terbaik. Hidup kita sebagai persembahan yang utuh, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jangan setengah-setengah ketika kita mempersembahkan hidup kita atau sesuatu kepada Tuhan. Ananias dan Safira, mereka setengah-setengah memberikan persembahan mereka untuk Tuhan.
Karena itu sekali lagi hidup mereka berakhir dengan kesia-siaan. Maka demikian pun saudara, Tuhan menginginkan supaya kita mempersembahkan sesuatu itu yang terbaik, lahir dari hati yang tulus, hati yang murni, hati yang bersih, pikiran yang jernih. 100% untuk Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan bukan melihat secara kuantitas jumlah yang kita persembahkan. Sebab bukankah seorang janda miskin, dia memberikan semua apa yang ada padanya dibandingkan dengan orang-orang the have, orang kaya. Maka sedikit yang dimiliki oleh janda miskin ini. Orang kaya lebih banyak. Tapi karena dia memberi 100%, seutuhnya, setulusnya, lahir dari hati yang jernih, maka itulah persembahan yang diterima oleh Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Maka itulah juga kehidupan kita. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Siapapun kita, apapun yang ada pada kita, ketika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, itu adalah sesuatu yang berbau harum di hadapan Tuhan. Memberi untuk Tuhan adalah memberi untuk kepentingan pelayanan gereja Tuhan, dinikmati oleh banyak orang. Tuhan memberikan berkat begitu banyak bagi kita. Maka berilah sesuai dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Berilah sesuai dengan ketulusan hati kita. Kita tidak berdusta di hadapan Tuhan. Orangnya tidak berbohongnya, tidak berdusta Pak Tuhan. Karena Tuhan melihat semua apa yang ada pada kita. Hati kita pun, pikiran kita pun semua diketahui oleh Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang kita baca, dengar bersama, yang kita renungkan, maka kita diingatkan, biarlah hati pikiran kita, tubuh jiwa roh kita dikuasai oleh roh Tuhan, bukan oleh roh iblis, roh jahat. Agar supaya kita akan senantiasa hidup benar, hidup taat setia. Kita tidak hidup dalam dosa, supaya hidup kita tidak sia-sia. Bahkan mari kita selalu memberi yang terbaik untuk pekerjaan pelayanan, demi kemuliaan nama Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.